kita melihat Poltek KP ini kan menarik ya, sistem perkuliahannya SKS-nya itu ada rasio 70% praktik dan 30% teori. Ya. Berdasarkan Permendikbud 53, aturan terbaru Permendikbud 53 tahun 2023, untuk pendidikan vokasi harus dibanyak prakteknya dibandingkan teorinya. Jadi ketika dihadapkan dengan pembelajaran praktek, kita lebih enjoy jadinya. Terus juga lebih relate aja dengan dunia industri nantinya kan. Ketika saya masih di rumah dan saya sudah di Politeknik, itu saya rasanya kayak bener-bener udah keluar dari zona nyaman gitu Kak. Pagi sampai pagi lagi itu semua udah terjadwal. Sesuai dengan Pak Kabaran itu kita harus humanis. Jadi dalam pelaksanaannya kami hanya mengadopsi dari segi kedisiplinan yang pertama. Mungkin saya militer karena pakai seragam dinas gini ya. Jadi kelihatan kaku dan sebagainya. Padahal Hai Sobat Bahari, selamat datang kembali di Podcast Segara. Nah, di episode kali ini saya semangat sekali nih karena ini adalah momen yang kita nanti-nantikan, yaitu dibukanya pendaftaran Pentaru atau penerimaan Taruna Baru Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025. Sebenarnya saya sih sudah pernah dengar ya bahwa katanya kuliah di Poltek KP itu seru banget, mulai dari perkuliahannya, aktivitas prakteknya, sampai suasana kampusnya. Jadi senang banget hari ini kesampaian yang akhirnya bisa mengundang teman-teman dari Politeknik Kelautan dan Perikanan. Di sini sudah ada bersama kita, ada Bapak Muhammad Sayuti selaku dosen Politeknik AUP Jakarta. Selamat datang Pak. Lalu nggak lupa juga ada teman-teman Taruna dan Taruni nih. Ada Muklis Maulana Abdi dari Politeknik AUP Kampus Tegal dan juga Imal Najah Fitroh Agustin dari Politeknik KP Sidoarjo. Saya nggak mau panggil adik-adik ya, saya mau panggilnya teman-teman Taruna aja karena saya menolak tua. Anggap aja kita seumuran ya guys ya. Oke, langsung aja nih, pertama-tama izin Pak Sayuti, saya mau bertanya sedikit, kita ngobrolin background sedikit dulu ya. Kalau Pak Sayuti sendiri nih Pak, kalau boleh tahu saat ini sebagai dosen di Politeknik AUP Jakarta itu sudah berapa lama Pak mengajar di sini dan mengajar di program studi apa kalau boleh tahu? Ya, baik. Untuk saya sendiri kurang lebih sudah 17 tahun untuk mengajar di program studi pengolahan hasil perikanan. Untuk background saya kebetulan juga di pengolahan, memang sangat cocok untuk ngajar di pengolahan hasil perikanan seperti itu. Baik, tapi sebelumnya memang sudah backgroundnya pengajar atau baru setelah di Poltek AUP ini Pak baru mulai mengajar? Sebelumnya memang sudah mengajar, jadi begitu lulus kemudian mengabdi itulah langsung menjadi dosen. Jadi memang PNS-nya PNS dosen. Kemudian bergabung di AUP ini memang belum lama, namun secara kedosenan kami sudah 17 tahun kurang lebih sudah menjadi dosen pengolahan seperti itu. Luar biasa sekali. Baik, selanjutnya nih kalau dari teman-teman Taruna Taruni sendiri saat ini di Poltek KP ini memilih program studi apa dan saat ini berada di semester berapa teman-teman? Baik. Kalau Muklis boleh. Siap. Sebelumnya perkenalkan ya Kak, saya Muklis Maulana Abdi. Di Poltek AUP saya program studi teknologi pengolahan hasil perikanan. Untuk sekarang saya semester 6. Oke, kalau Imal? Oke Kak Bayi, terima kasih. Saya sendiri Imal Najah Fitroh Agustin, biasa dipanggil Imal. Saya berasal dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, di Prodi Teknik Pengolahan Produk Perikanan. Saat ini di semester? Semester 3. Semester 3, jadi? Mohon maaf Kak, semester 4. Semester 4, yeah. Oke. Berarti Muklis di tahun ketiga ya, kalau Imal di tahun kedua. Oke, tapi semuanya backgroundnya ini narsum hari ini sama-sama dari pengolahan nih teman-teman. Nyambung banget, keren-keren. Nah, kemudian setelah sekarang sudah masuk jadi Taruna di Poltek KP, gimana rasanya sebagai Taruna? Mungkin dari perspektif yang tahun ketiga dan tahun kedua ada yang berbeda nggak sih? Seru atau perbedaannya apa kira-kira? Boleh dari Imal dulu kali ya kalau tahun kedua. Boleh deh Kak. Jadi dari tahun pertama itu sama tahun kedua beda banget Kak. Jadi kerasa beda. Kalau tahun pertama itu kan baru masuk gitu ya, jadi masa penyesuaian. Jadi untuk tahun kedua ini udah mulai menyesuaikan gitu Kak, bisa menempatkan. Jadi kita sudah tahu di mana porsinya, di mana tempatnya buat belajar, buat ikut organisasi juga, banyak ikut kegiatan di kampus. Jadi lebih bisa enjoy aja Kak kalau tingkat 2. Kalau tingkat pertama kan masih ada seniornya ya Kak. Jadi lumayan tertekan gitu. Tertekan, kalau tingkat 2 udah mulai jadi senior, udah mulai udah punya adik. Udah punya adik. Oke, kalau Muklis sendiri gimana? Oke. Kalau tadi kan Imal cerita tingkat 2 ya Kak, masih udah mulai enjoy dan sebagainya.
Kalau di tingkat 3 tuh udah mulai sedikit hektik Kak, karena sudah mulai banyak praktik. Karena ya kan vokasi ya, jadi 70% praktik. Jadi harus praktik banyak, juga kegiatan. Jadi kalau tingkat 2 itu bisa ikut organisasi dan sebagainya, memang bisa di tingkat 3. Cuman sudah harus banyak akademik yang diselesaikan kayak gitu sih Kak. Wah, seru banget. Nah, Sobat Bari tadi udah disebut sedikit nih, katanya 70% praktik ya kuliah di Poltek KP ini. Jadi penasaran gimana sih sistem perkuliahannya? Nah, Sobat Bari jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali setelah yang satu ini. KKP Channel hadir untuk Anda. Informatif, edukatif, interaktif. Oke, kita lanjut. Sekarang ngomongin perkuliahan nih Sahabat Bari. Izin Pak Sayuti, kalau kita melihat Poltek KP ini kan menarik ya, sistem perkuliahannya SKS-nya itu ada rasio 70% praktik dan 30% teori. Kalau boleh tahu ini gimana Pak implementasinya di perkuliahan sehari-hari dan kenapa 70-30? Kenapa enggak 60-40 gitu misalnya? Baik, terima kasih. Untuk yang pertama saya jawab yang kedua dulu. Saya balik. Boleh, Pak. Kenapa kok 70-30? Yang jelas kan kita berdasarkan Permendikbud 53 aturan terbaru 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, memang untuk pendidikan vokasi memang harus dibanyak prakteknya dibandingkan teorinya. Dari situ memang AUP sendiri mengadopsi dalam hal ini bukan AUP saja, kebetulan juga akhir tahun kemarin 2024 itu Pak Menteri sudah meluncing kurikulum 2024. Ini merupakan implementasi dari Permendikbud 53 tersebut, di mana memang kurikulumnya lebih dari 70% malahan, lebih dari 70% prakteknya. Implementasinya adalah salah satu implementasinya yaitu adanya magang di mana ada 2 semester. Ya, semester 6 dan semester 7 itu mereka full magang di dunia industri, kurang lebih itu kalau di SKS kan kurang lebih ada sekitar 40 SKS. Itu full magang di dunia industri, memang full untuk praktek. Selain itu juga ada pembagian antara teori dan praktek di mata kuliah. Jadi kalau yang mungkin kalau teman-teman ini ada yang kuliah di perguruan tinggi lain itu kan teori sama praktek jadi satu, mata kuliah apa jadikan satu. Kalau implementasi dari Permendikbud ini sekarang terpisah di kurikulum yang baru ini, jadi teori sendiri, praktek sendiri. Ini menjadi mata kuliah tersendiri. Implementasi seperti itu sehingga memang diharapkan adanya banyak praktek ini tentunya mendorong lulusan ini siap terjun di dunia kerja dan dunia industri. Mungkin itu, Pak. Mantap. Berarti memang karena sesuai dengan Permendikbud dan juga tujuan dari pendidikan vokasi itu sendiri ya Pak ya, bahwa lulusan ini kalau bisa langsung terjun ke dunia kerja. Jadi makanya bobotnya lebih banyak prakteknya, ya Pak. Jadi tiap mata kuliah itu pasti ada praktiknya, ada teorinya gitu ya Pak ya. Oke. Nah kalau dari teman-teman Taruna sendiri nih, setelah masuk dan menjalani perkuliahan berbasis praktik, gimana rasanya? Apakah lebih capek karena banyak praktik terus atau malah lebih seru gitu? Dan biasanya kalau praktik itu ngapain aja teman-teman? Mungkin boleh dari Muklis dulu. Siap. Seru sih. Seru karena terutama kita Taruna itu kan banyak kegiatan fisiknya, olahraga dan sebagainya. Jadi ketika dihadapkan dengan pembelajaran teori, biasanya bosen kayak gitu. Jadi biasanya fisik dan sebagainya kan. Jadi ketika dihadapkan dengan pembelajaran praktek, kita lebih enjoy jadinya. Terus juga lebih relate aja dengan dunia industri nantinya kan, kayak gitu. Jadi untuk Taruna sih lebih excited praktik kayak gitu. Justru lebih excited praktik ya karena lebih manfaatnya ya teori sih bagus pastinya ya tetap dibutuhkan tapi untuk real nanti di dunia bekerja merasa lebih udah banyak dapat ilmunya ya gitu ya. Kalau dari Imal sendiri gimana? Kalau saya pribadi itu lebih suka praktik Kak Imang. Jadi kalau di kelas itu materi saya ngantuk. Jadi saya lebih suka praktek Kak. Jadi kalau di kelas itu teori dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya udah ya Allah rasanya udah ngantuk Kak. Jadi lebih suka di prakteknya gitu. Bisa melakukan kegiatan, gak boring di kelas. Jadi lebih enjoy, bener sih kata Kak Muklis Kak. Lebih santai gitu. Kalau praktiknya sendiri, kan tadi program studi pengolahan dua-duanya. Itu biasanya praktik yang paling sering dilakukan apa aja sih teman-teman? Kalau saya sendiri sering di TEVA Kak. Testing Factory. Iya. Oke. Kalau Muklis? Kalau di AUP sendiri, selain TEVA juga kita ada beberapa praktek di laboratorium. Jadi kan ada proksimat, kadar air, abu, protein dan sebagainya. Juga ada mikrobiologi, kayak tentang bakteri-bakteri yang ada di dalam ikan dan sebagainya, uji kimia dan lain-lainnya. Jadi itu
kita dalam sih, jadi nggak cuman ngolah produk, tapi yang berkaitan dengan pengujian-pengujian di dalam produk itu juga kita belajar. Ujian mutu gitu ya. Pengujian mutu udah mulai dilakukan ya. Iya. Wah, jadi keren. mereka juga harus tahu mutunya ikan seperti apa. Jangan cuma makan aja ya Pak, harus tahu juga mengujian mutunya seperti apa sahabat Bari. Nah seru banget nih kalau ngomongin praktik, karena seperti yang tadi Pak Sayuti sudah bilang, gimana lulusan Poltek KP ini harus match dengan kebutuhan industri kelautan dan perikanan saat ini ya terutama. Nah itu gimana upayanya, tadi udah di-spill sedikit ada magang ya, itu di semester 6 dan 7 ya Pak ya? 6, 7. 6 dan 7. Ya kalau di Diplomatika itu semester 4, 5. Oke, kalau Muklis dan Imal saat ini sudah melakukan magang atau apa nih? Ya. Jadi saya di semester 3 kemarin sudah pernah magang Kak di salah satu industri besar di Jawa Timur. Jadi magangnya itu di industri pengolahan ikan modern. Jadi di situ kita belajar tentang fillet, pembekuan, sampai ekspor perikanan Kak. Wah lengkap ya? Iya. Sampai ke ekspor juga belajar? Iya belajar Kak. Oke. Kalau Muklis? Ya, kebetulan kalau di AUP itu kan di semester 6 ya. Jadi teman-teman itu di semester 6 ini dia praktek di UMKM. Jadi untuk menerapkan apa sih yang udah dipelajari dan juga belajar di dunia industri bagaimana. Terus kalau untuk Muklis pribadi, kebetulan sama Imal juga nih, kita alhamdulillah terpilih sebagai program Taruna Berprestasi. Jadi kita magang MBKM unggulan di Balai Riset Bioteknologi Kelautan Perikanan yang ada di Selipi. Di Selipi gitu. Jakarta ya. Wah keren banget, ternyata Taruna Berprestasi sahabat Bari. Keren. Ini berarti peringkat pertama terbaik paling berprestasi di masing-masing kampus ya, di Tegal dan di Sidoarjo. Iya, betul. Wah keren sekali. Oke, balik lagi nih Pak ke Pak Sayuti. Kalau di Poltek KP ini, kalau boleh tahu metode evaluasi akademiknya seperti apa Pak yang diterapkan saat ini? Dan kalau tadi disebutkan magang sudah ada, tapi selain itu apakah ada ujian-ujian lain yang harus dilalui oleh para taruna ini supaya bisa meraih gelar diploma atau juga sarjana seperti itu Pak? Iya, baik. Kembali lagi ke Permendikbud ya, Permendikbud 53 itu sudah mengatur bagaimana sistem evaluasi pendidikan di perguruan tinggi termasuk pendidikan tinggi vokasi. Untuk saat ini sistem evaluasinya untuk sistem pembelajaran evaluasinya itu kami menerapkan 6 sistem penilaian, yaitu ada penilaian kuis, ada penilaian partisipasi, ada penilaian UTS, UAS, tugas, dan penilaian praktek atau karya. Ini berbeda dengan era sebelum Permendikbud 53. Kalau yang sebelumnya kan hanya ujian UTS, UAS sama tugas. Kalau sekarang 6 parameter. Tujuannya kenapa? Nah, tujuannya adalah agar sistem penilaian ini lebih komprehensif secara menyeluruh, akuntabel, berkeadilan, dan intinya objektif ya terhadap penilaian setiap taruna. Itu dari segi sistem perkuliahan seperti biasa per mata kuliah untuk penilaiannya. Sedangkan untuk sampai akhir, nanti di akhir itu ada penilaian ujian akhir ya, baik di program Diplomatika maupun sarjana terapan, di mana mereka nanti akan ada tugas akhir. Di setiap tugas akhirnya nanti tentunya akan ada beban SKS tersendiri, itu juga boleh pilihan di industri, juga boleh periset, dalam hal ini riset terapan kalau untuk sarjana terapan, tapi kalau untuk di Diplomatika itu biasanya di dunia industri, aplikasi di ilmunya selama ini, kemudian dituangkan dalam karya praktek akhirnya. Nah di karya itulah kemudian yang akan diujikan di ujian sidang seperti itu, untuk menentukan kelulusannya. Dari itu merupakan ujian akhir untuk setiap taruna akan dilalui. Mungkin seperti itu. Ya. Wah keren, berarti memang perkuliahannya sudah dirancang sedemikian rupa supaya menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas gitu ya, terutama untuk industri kelautan dan perikanan. Wah sahabat Bari tadi udah di-spill nih, katanya kuliahnya 70% praktik. Jadi penasaran gimana sih sistem perkuliahan di Poltek KP ini? Sahabat Bari jangan kemana-mana, stay tune terus di Podcast Segara. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam Program KKP News, yaitu KKP News Sepekan. Oke, balik lagi nih sahabat Bari, kita masih bersama Pak Sayuti dan juga teman-teman taruna, ada Muklis dan Imal. Teman-teman biasanya nih kan kalau kita dengar pendidikan berbasis semi militer gitu ya, termasuk aku mungkin deg-degan nih. Teman-teman awal-awal pas masuk atau sebelum masuk gitu juga nggak sih ngerasanya gitu, dan setelah masuk gimana tanggapannya setelah menjalani? Emangnya kalian sedisiplin apa sih kuliah di Poltek KP? Boleh mungkin dari Muklis dulu. Siap.
Mungkin saya militer karena pakai seragam dinas gini ya. Jadi kelihatan kaku dan sebagainya. Kaku. Padahal ya sebenarnya di sana tuh lebih cenderung penekanan kedisiplinannya aja sih Kak. Jadi kita diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada kegiatannya. Dan itu berurutan dan terjadwal, benar-benar terjadwal. Jadi di awal-awal kita masuk itu pembentukan sikap dan karakter kedisiplinan kayak gitu. Juga banyak kegiatan-kegiatan yang fisik seperti olahraga. Fisik di sini tuh olahraga ya. Di sini tuh kita pagi, sorenya olahraga, lari, push up, sit up dan sebagainya kayak gitu sih Kak. Oke, kalau untuk perempuan juga sama Imal? Seperti sama itu juga? Kak, iya. Jadi dari pagi itu kita olahraga pagi, melakukan ada apelnya Kak, ada apel, makan bersama, perkuliahan, sampai malam pun nanti sebelum tidur juga ada apel. Jadi rasanya ketika saya masih di rumah dan saya sudah di Politeknik, itu saya rasanya kayak bener-bener udah keluar dari zona nyaman gitu Kak. Kalau dulu kan di rumah cuma rebahan, sekarang dari pagi sampai pagi lagi itu semua udah terjadwal gitu. Jadi benar-benar produktif ya kehidupan berkuliah di Poltek KP. Dan mungkin maksudnya semi militer ini adalah lebih ke karakternya yang disiplin gitu. Iya, oke. Nah kalau dari Pak Sayati sendiri nih Pak, sebenarnya aku jadi kepo nih, sebenarnya apa sih latar belakang yang membuat Poltek KP ini membutuhkan karakter taruna-taruna yang disiplin seperti ini Pak? Karena ini cenderung keras ya kalau bisa dibilang pendidikannya gitu ya. Dan gimana peran Bapak Ibu dosen untuk membina para taruna ini supaya bisa cepat beradaptasi dan tetap semangat gitu menjalani kehidupan kampusnya? Ya, baik. Untuk yang pertama terkait dengan karakternya ya. Memang kami mengadopsi dari dunia militer. Namun prakteknya nggak seperti itu. Prakteknya kami sekarang ini sesuai dengan Pak Kabaran itu kita harus humanis. Jadi dalam pelaksanaannya kami hanya mengadopsi dari segi kedisiplinan yang pertama. Karakter kedisiplinan, filosofi kedisiplinan yang diterapkan oleh militer itu kan memang sangat bagus ya diterapkan. Kenapa? Karena dunia kerja dan industri, baik lulusan apa saja di prodi yang ada di Politeknik KP ini, mau pengolahan, budidaya, penangkapan, semua membutuhkan kedisiplinan. Ya kalau di perumahan kan di dunia industri kan wajib masuk jam 8, keluar jam 4 itu kan harus disiplin dan sebagainya. Kalau enggak kan tentunya kan juga akan berpengaruh seperti itu. Dalam hal ini yang kedua terkait dengan siap dan tangkap ya. Itu yang kami coba ambil dari sisi positif yang kami terapkan di adik-adik ini. Jadi mereka harus selalu siap dan tanggap dalam kondisi apapun lulusannya nanti. Siap dalam hal ini mau dalam dunia kerja dimanapun, mau dari Sabang sampai mereka siap terjun. Dalam hal ini mereka nggak ragu-ragu dan istilahnya biasanya kan ada yang mundur seperti itu dan sebagainya. Mereka sudah digembleng duluan, mereka siap seperti itu. Kami ada namanya sistem pembimbing akademik ya. Pembimbing akademik ini yang bisa mencurahkan keluh kesah mereka. Kita bisa mengarahkan, memberikan motivasi dan sebagainya sehingga mereka lebih semangat lagi dalam hal untuk belajar di pendidikan kelautan perikanan ini. Mungkin seperti itu Mbak. Oke, berarti bukan semi militer yang keras banget gitu, tapi lebih ke karakter disiplin ya. Karena emang dimanapun kita kerja ya harus disiplin ya Pak ya. Harus siap dan tangkap gitu. Tapi tetap juga dengan sistem humanisnya itu tadi. Oke nih Pak, next kalau kita bicara tentang inovasi nih atau tugas akhir, ujian akhir. Kita disebutnya ujian KIPA ya. Benar nggak sih? Atau beda-beda? Betul Kak. Betul ya. Nah saat ini ada nggak sih inovasi terbaru yang sedang dikembangkan nih oleh teman-teman taruna di Poltek KP gitu, yang di Sidoarjo atau yang di Tegal gitu misalnya? Boleh dari Muklis? Oke siap. Refleks siap kan. Jadi untuk inovasi sendiri ya Kak. Kalau Muklis ini lagi kan orang-orang taunya perikanan lautan itu ikan ya. Jadi kalau sekarang lagi mengeksplorasi dunia perikanan dan kelautan yang bukan ikan. Kalau sekarang mungkin lagi fokus ke mikroalga sih Kak. Mikroalga. Oke. Kalau yang terkenal tuh spirulina. Spirulina. Ya, yang biru itu ya? Yang hijau tapi memang ada yang biru. Aku tanya yang biru. Ada birunya. Oh tapi itu mikroalga ya? Iya betul. Oke. Itu tertarik untuk inovasi produk ke sana sih Kak. Kayak gitu. Kalau Imal sendiri? Kalau Imal sendiri sedang meneliti HPI Kak. HPI itu hidrolisat protein ikan. Jadi sekarang kan lagi booming ya Kak yang namanya susu ikan. Programnya Pak Prabowo ya. Betul surikan. Aku pernah minum tuh surikan tuh. Iya, masih bau ikan Kak kalau Kakak minum. Enggak sih, enggak ada amis-amisnya kalau menurut aku ya. Ya jadi selain untuk susu, kita juga bisa
mengkolaborasinya dengan produk lainnya, Kak. Jadi di sini saya masih mencari tahu gimana sih HPI itu bisa tidak bau pada produk makanan ataupun minuman. Jadi kan HPI itu adalah pemecahan hidrolisat protein ya, Kak. Jadi nutrisinya itu lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi nanti mungkin kita bisa menciptakan inovasi produk pangan yang bisa dikenal oleh seluruh masyarakat gitu. Jadi kita bisa memenuhi nutrisi kita dengan mungkin sekedar ngemil cookies ataupun meminum susu gitu, Kak. Wah, emang keren banget sih. Aku pernah tuh nyobain cookies dari HPI ya. Itu bener-bener gak kerasa loh sahabat Bari. Ada kandungan ikan tuh bener-bener gak kerasa. Kalau dari Pak Sayuti sendiri nih Pak, selaku mungkin dari sudut pandang dosen, ada gak sih Pak sampai saat ini inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh lulusan Poltek KP yang mungkin bagi Bapak ini berkesan banget nih, atau mungkin sampai saat ini masih dimanfaatkan atau masih diterapkan gitu Pak? Ya, baik. Ya ada banyak sebenarnya ya. Mungkin nanti saya kasih contoh, ada beberapa aja ini yang di dunia pengolahan, terutama kan saya menggeluti dunia pengolahan, itu ada mesin albumin yang sampai saat ini dipakai oleh UMKM maupun balai-balai di bawah KKP. Ada beberapa yang adopsi mesin albumin yang salah satu dari hasil karya Taruna dan dosen bimbingnya itu. Kemudian juga ada kita kerjasama dengan salah satu PT Inovasi Ikan Indonesia, itu memanfaatkan limbahnya untuk semacam penyedap seperti itu. Dan juga ini yang terbaru ini memanfaatkan kulit ikan lemadang sebagai untuk keripik yang selama ini kan dibuang-buang saja. Kalau yang banyak kan kulit ikan patin. Nah ini lemadang sekarang nih, lemadang untuk keripik juga. Dan ada juga ini kemarin yang terbaru ini kerjasama juga terkait dengan pembuatan penyedap dari limbah udang. Limbah udang itu kita buat menjadi penyedap. Namun demikian itu kan perlu proses ya. Dan itu yang kita sedang coba teliti dan sebagainya oleh tim dosen untuk pengembangannya. Mungkin dan sebenarnya masih banyak lagi. Banyak lagi pastinya ya. Wah luar biasa sekali. Memang berarti lulusan Poltek KP ini gak kaleng-kaleng ya teman-teman. Semuanya keren-keren banget inovasinya. Tapi sahabat Bari, saat lagi kita masih akan ngobrol-ngobrol nih sama Pak Sayuti dan teman-teman Taruna. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus and we'll be right back. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam Program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun 2000. Halo sahabat Bari, apakah kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Oke sahabat Bari, hari ini seru banget ngobrol-ngobrol nih sama Pak Sayuti dan juga teman-teman Taruna dan Taruni. Tapi sebelum closing, kita mau main game dulu nih. Ada game seru, judulnya adalah This or That. Jadi pilih salah satu, jawab dengan cepat. Ini ada sekitar 11 pertanyaan atau pernyataan yang kalian harus pilih salah satu. Kalau misalnya Pak Sayuti mungkin ada yang relate, boleh juga dijawab Pak. Dan ini mungkin ada yang relate, ada yang gak relate, tapi pokoknya dijawab aja, kalian lebih prefer yang mana. Siap. Oke, This or That. Pertanyaan pertama, lebih pilih praktik di lapangan atau praktik di lab? Lapangan. Emang di lab gak seru? Seru, cuman lapangan lebih seru. Lapangan. Oke. Kalau Pak Sayuti dulu mungkin zaman sekolah lebih suka praktik di mana Pak? Di lapangan juga. Lapangan juga. Sama ternyata sama hari. Oke, next question. Lebih pilih ujian teori atau ujian praktik? Ujian praktik. Sama ya. Oke. Lebih pilih pakai seragam rapi setiap hari atau pakai baju santai? Seragam rapi sih Kak. Jujur. Rapi, segera Kalau saya baju santai. Karena kalau kan harus ngepres banget. Jadinya lebih enak santai. Memangnya kapan kalian boleh pakai baju santai itu kapan aja biasanya? Pas pesiar doang nggak? Pas pesiar doang. Oke. Aktif organisasi kampus dan ekskul atau fokus akademik dan menjaga IP biar tinggi, tetap tinggi? 1, 2, 3. Aktif organisasi sih Kak. Sama? Ya. Memperbanyak relasi. Oke. Kalau Pak Sayuti? Sama Pak. Karena memang dulu aktif organisasi juga. Lebih pilih makanan dari kampus atau masak sendiri di asrama? Masak sendiri di asrama. Oh, Memang tapi boleh. Makanan dari kampus. Tapi emang disediakan ya Pak ya di kampus ya? Disediakan. Oh, tapi kenapa? Sekarang kan udah enak GoFood ya anak-anak ya. Oh, boleh Pak, boleh GoFood. Boleh, tapi kan di luar jam-jam makan itu. Seperti itu. Nah, lebih pilih punya senior galak tapi perhatian peduli atau punya senior baik tapi cuek? Biarin aja. 1, 2, 3. Ayo, jawab cepat. Senior galak tapi perhatian. Emang tapi sekarang seniornya galak-galak atau Enggak ada yang sih. cuek-cuek? Udah gak galak sekarang. Ya. Udah gak galak? Udah baik-baik. Baik-baik, oke. Lari 1 jam setiap pagi atau push up 100 kali? Push up. Sumpah?
Kalau Imal Lari aja Kak. lari aja. Kalau Pak Sayuti Lari. Cuma sekarang lari kenyataan. sama dong Pak. Lebih pilih jago berenang atau jago nangkap ikan? 1, 2, 3 boleh 3 ini Pak. Jaga Jago berenang. nangkap ikan. Kalau Pak Sayuti? Pengennya berenang tapi nggak bisa. Bisanya jago hanya nangkap molo-molo ikan. aja, ya. Tapi jago Pak nangkap ikan. Jago ngolah ikan berarti. Jago Jago ngolah ngolah ikan. ikan, ya. Ikut lomba akademik atau ikut lomba olahraga atau seni? 1, 2, 3. Ikut lomba Olahraga olahraga atau atau seni. seni. Oke, Pak Sayuti? suka Akademik. Akademik. Bapak. Sesuai ekspektasi. Oke, next. Kalau kalian bisa pilih kekuatan, bisa bernafas dalam air atau bisa ngerti bahasa ikan. 1, 2, 3. Bisa ngerti bahasa ikan. Iya. Kalau Pak Sayuti? Bernapas saja. Karena kan di situ bisa melihat keindahan alam bawah. Oh iya, Kalau kita kan bener. biasa Ayo. Kalau saya bisa tanya ikannya langsung Kak, hari ini mau diolah apa? Waduh. iya. Next question. Pertanyaan terakhir nih. Punya pacar satu kampus atau punya pacar beda kampus? Boleh 1, 2, 3. Gimana Punya tuh? pacar beda kampus. Kalau saya punya pacar satu kampus. Oh, tuh udah ke-spill Sobat Bari. Yang satu kampus, yang satu beda kampus. Oke, boleh ya Pak ya? Boleh saja kalau udah jodohnya. Iya ya Pak ya, setuju. Kalau udah jodohnya Kalau udah memang. jodohnya gimana ya Iya. Pak? Yang penting kan pendidikannya tetap yang utama, Iya. tetap prioritas. Karena tujuan utamanya kan pendidikan, ya Betul. fokus pendidikan, masalah jodoh tuh nanti nomor 2. Siapa? Iya Pak. Siapa? Keren Pak? banget ini. Siap. Keren banget Mas Sayuti. Iya. Wah, Sobat Bari seru banget ngobrol-ngobrol hari ini bareng Pak Sayuti dan juga teman-teman Taruna dan Taruni, ada Muklis dan Imal. Terima kasih banyak ya Pak, teman-teman. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, Sobat Bari, kita akan ketemu lagi di next kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe terus ke YouTube channel KKP dan jangan lupa juga untuk follow semua media sosial resmi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya Aifel, sampai berjumpa kembali di next episode. Bye-bye.